Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas 10 musuh terkuat yang pernah dihadapi oleh Kekaisaran Ottoman. Kekaisaran Ottoman adalah salah satu kekaisaran terbesar dan paling lama bertahan selama 6 abad. Selama penaklukannya sudah banyak negara yang mudah ditaklukkan oleh Ottoman. Namun ada beberapa negara yang sangat sulit ditaklukkan dan dikalahkan oleh Kekaisaran Ottoman. Negara apa sajakah yang sulit ditaklukkan Ottoman? Simak baik-baik. Liga Leze atau juga lebih dikenal Liga Albania adalah persekutuan militer dan diplomatik yang dibentuk oleh penguasa-penguasa feudal Albania di Leze pada tanggal 2 Maret tahun 1444. Liga Leze dianggap sebagai negara pertama yang menyatukan orang-orang Albania pada abad pertengahan. Liga ini dibentuk untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah. Pemimpin liga ini yang terkenal adalah Skanderbeg yang terkenal karena aksi perlawanannya yang keras terhadap Kekaisaran Ottoman. Wallachia adalah salah satu kerajaan terkenal di Rumania. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh Basarab pertama setelah pemberontakan melawan Charles pertama dari Hungaria, sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. Salah satu pemimpin terkenal dari negeri ini adalah Vlad III yang dijuluki Sang Penyula karena suka menyula musuh-musuhnya. Kekaisaran Safawiyah adalah salah satu kerajaan Iran terbesar setelah penaklukan Muslim Persia abad ke-7, yang diperintah dari tahun 1501 hingga 1736 oleh dinasti Safawi. Hal ini sering dianggap sebagai awal sejarah Iran modern. Pada tahun 1623 hingga 1639 terjadilah serangkaian konflik antara dua kerajaan besar di Asia Barat ini yang ingin menguasai Mesopotamia, setelah keberhasilan awal Persia dalam merebut kembali Baghdad dan sebagian besar Irak modern. Setelah kehilangannya selama 90 tahun, perang menjadi jalan buntu karena Persia tidak dapat menekan lebih jauh ke Kekaisaran Ottoman, dan Ottoman sendiri terganggu oleh perang di Eropa dan melemah oleh gejolak batin. Akhirnya, Utsmaniyah dapat merebut kembali Baghdad, dan mengalami kerugian besar dalam pengepungan terakhir, dan penandatanganan perjanjian Zuhab, mengakhiri perang dengan kemenangan Ottoman. Kerajaan Hungaria merupakan sebuah monarki di Eropa Tengah yang berdiri dari tahun abad pertengahan sampai abad ke-20. Pada abad ke-12, kerajaan ini menjadi kekuatan menengah Eropa di dunia barat. Peperangan antara Hungaria dan Utsmaniyah terjadi karena perang saudara di Bizantium, penaklukan Gallipoli oleh Utsmaniyah, dan pertempuran Kosovo yang menentukan. Kesultanan Utsmaniyah bersiap untuk menaklukkan seluruh Balkan dan juga mencari dan menyatakan keinginan untuk memperluas lebih jauh ke utara ke Eropa Tengah dimulai dengan tanah Hongaria. Bagian utama perang terjadi ini di Hungaria. Awalnya penaklukan Utsmaniyah di Eropa sukses dengan kemenangan besar atas Hungaria dan sekutunya di Mohacs. Sejak pertempuran ini Hungaria menjadi negara bawahan yang membayar upeti kepada Kesultanan Utsmaniyah. Kekaisaran Romawi Suci juga merupakan salah satu kerajaan terkuat dan terbesar pada abad pertengahan. Peperangan antara Kekaisaran Romawi Suci dan Kekaisaran Ottoman sudah dimulai sejak awal penaklukan Konstantinopel, ketika Kekaisaran Ottoman memerangi negara-negara yang ada di Balkan. Kekaisaran Romawi Suci turut berpartisipasi untuk membantu negara yang diserang dengan membantunya dengan kekuatan militer. Mungkin salah satu perang yang terkenal antara dua kekuatan besar ini adalah Perang Mohacs pertama yang terjadi pada tahun 1526 dengan hasil kekalahan telak bagi Romawi Suci dan sekutunya, dan Perang Mohacs kedua pada tahun 1687 dengan hasil kemenangan telak bagi Kekaisaran Romawi Suci. Persemakmuran Polandia-Lituania adalah sebuah monarki federal yang dibentuk oleh Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania pada 1569.
dan bertahan sampai tahun 1795. Persemakmuran ini terkenal karena sistem politiknya yang sudah mirip dengan sebuah demokrasi modern dan merupakan sistem federasi. Selain itu, toleransi antar agama bisa dibanggakan pula. Selain mereka memiliki konstitusi tertulis tertua kedua di dunia, pertempuran yang paling terkenal antara dua kekuatan besar ini adalah ketika Kekaisaran Ottoman sedang mengepung kota Wina. Pada saat itu Raja Jan Sobinski III mengirim bantuan 7.000 pasukan yang diantaranya ada pasukan kavaleri berat yaitu Winged Hussar yang akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Ottoman. Perang Prancis-Turki atau juga dikenal dengan kampanye Silikia adalah serangkaian konflik yang terjadi antara pasukan kolonial Prancis dan Legiun Armenia Prancis melawan pasukan nasional Turki yang dipimpin oleh pemerintah sementara Turki dari Desember tahun 1918 hingga Oktober tahun 1921 setelah berakhirnya Perang Dunia I. Pendaratan pertama berlangsung pada tanggal 17 November tahun 1918 di Mersin dengan sekitar 15.000 orang. Kebanyakan sukarelawan dari Legiun Armenia Prancis, ditemani oleh 150 perwira Prancis. Tujuan pertama pasukan ekspedisi itu adalah menduduki pelabuhan dan membongkar pemerintahan Ottoman. Pada tanggal 19 November Tarsus diduduki untuk mengamankan lingkungan dan mempersiapkan pendirian markas di Adana. Setelah pendudukan Kilikia pada akhir tahun 1918, pasukan Prancis menduduki provinsi Utsmaniyah di Antep, dan Marash, dan Urfa di Anatolia Selatan pada akhir tahun 1919, mengambil alih mereka dari pasukan Inggris sesuai kesepakatan. Konflik ini berakhir ketika Perancis dan Gerakan Nasionalis Turki menandatangani perjanjian damai pada tanggal 9 Maret tahun 1921. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri Perang Prancis-Turki. Namun perjanjian itu gagal dan diganti pada Oktober tahun 1921 dengan Perjanjian Ankara yang ditandatangani oleh perwakilan Prancis dan Turki pada tanggal 20 Oktober tahun 1921, dan diselesaikan dengan gencatan senjata mudanya. Pada bulan September tahun 1806, pemerintah Inggris menekan Sultan Selim III untuk mengusir duta besar Perancis yaitu Sebastiani, menyatakan perang terhadap Perancis, menyerahkan kerajaan Danubian ke Rusia, dan menyerahkan armada Ottoman, bersama dengan benteng di Dardanella, kepada Angkatan Laut Kerajaan. Setelah penolakan ultimatum Selim, satu skuadron Inggris di bawah Wakil Laksamana John Thomas Duckworth memasuki Dardanella pada tanggal 19 Februari tahun 1807 dan menghancurkan Angkatan Laut Ottoman di Laut Marmara, dan berlabuh di seberang Konstantinopel. Dengan bantuan Prancis, Ottoman membangun baterai yang kuat dan memperkuat benteng mereka. Kapal perang Inggris yang di Meriam menderita kehilangan 2 kapal. Duckworth membuat keputusan untuk mundur ke Mediterania pada tanggal 3 Maret tahun 1807. Kekaisaran Rusia adalah salah satu monarki terluas yang pernah ada dalam sejarah dunia. Sudah banyak perang yang terjadi antara Kekaisaran Rusia dan Ottoman. Mungkin dari beberapa perang yang terjadi mungkin yang terkenal adalah Perang Russo-Turki yang terjadi pada tahun 1877 hingga 1878. Namun di perang ini Rusia tidak sendiri, ada beberapa negara di Balkan seperti Rumania, Moldova, Serbia, Montenegro, Bulgaria juga ikut bertempur melawan Kesultanan Ottoman. Perang ini diakibatkan oleh bangkitnya nasionalisme di Balkan dan juga usaha Rusia untuk mencegah hilangnya teritori akibat Perang Crimea dan mendirikan kembali kekuasaan di Laut Hitam. Akibat dari perang ini adalah merdekanya Bulgaria, Rumania, Serbia dan Montenegro dari Kesultanan Utsmaniyah. Kekaisaran Timuria adalah salah satu kerajaan terkuat dan terbesar pada masanya. Kerajaan ini didirikan oleh Timur Lenk pada tahun 1370. Pertempuran yang terkenal antara dua kekuatan besar ini adalah Pertempuran Ankara yang terjadi pada tahun 1402 dengan hasil kemenangan telak bagi Timuriah dan kekalahan telak bagi Ottoman. Namun, setelah Pertempuran Ankara, Kekaisaran Ottoman mengalami masa kekosongan setelah Sultan Bayezid I wafat. Meskipun Mehmed Çelebi diangkat menjadi Sultan oleh Timur Lenk, para saudaranya Isa Çelebi, Musa Çelebi, Sulaiman Çelebi, dan kemudian
Mustafa Çelebi menolak untuk mengakui otoritasnya dan masing-masing mengklaim tahta tersebut untuk diri sendiri. Perang saudara pun terjadi, berlangsung selama 11 tahun sampai pertempuran Camurlu pada tanggal 5 Juli tahun 1413, di mana Mehmed Çelebi menjadi pemenang dalam pertikaian tersebut, memahkotai dirinya sendiri menjadi Sultan Mehmed pertama, dan merestorasi Kekaisaran Ottoman. Sekian pembahasan dari saya. Kalau ada kesalahan bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.